Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhirahu ala kulli dini walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Antik Handayani sebagai Kepala SMA Al-Hasra. Yang sama-sama kita hormati Ibu Henidia sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang sama-sama kita hormati Ibu Erin sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan yang bergabung di dalam acara ini. Dan tak lupa juga segenap siswa dan siswi kelas 10-11, juga wabil khusus kepada segenap panitia dari OSIS yang sudah menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk dapat melaksanakan peringatan Isra Mi'raj melalui media Zoom seperti sekarang ini. Alhamdulillah, meskipun sudah lewat dari tanggal 27 Rajab, tetapi semangat memperingati Isra Mi'raj mudah-mudahan masih bisa kita laksanakan dan membekas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang ketika berbicara Isra Mi'raj, banyak pertanyaan-pertanyaan yang hingga hari ini sulit ditemukan jawabannya. Teknologi yang paling canggih saat ini pun hanya bisa mengukur kecepatan cahaya. Sampai saat ini tidak ada teknologi yang bisa mengukur kecepatan kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah ketika diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dinamakan Buraq. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Para mufassir menjelaskan ayat ini diawali dengan kata subhana. Apa maknanya? Subhana itu maha suci. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dengan kata subhana, berarti ada peristiwa yang sangat istimewa, peristiwa yang spesial. Dalam hal ini adalah Isra Mi'raj yang menyimpan banyak pertanyaan yang sulit dijawab dengan teknologi seperti sekarang ini. Dalam satu sisi kita juga harus mengakui bahwa teknologi manusia masih kalah dengan teknologi jin. Pada zaman Nabi Sulaiman, jin bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis dengan sekejap. Dengan belum orang itu berdiri, bisa duduk di tempatnya, jin bisa memindahkan. Teknologi sekarang belum ada itu yang memindahkan rumah di Gunung Sindur ke Bojongsari, sampai sekarang nggak ada. Maka kita harus mengakui bahwa memang di satu sisi teknologi di alam jin ini lebih hebat daripada kita. Teknologi secanggih apapun belum ada yang bisa memindahkan rumah dari Ciseeng ke Jakarta, apalagi dari Singapura ke Indonesia, belum ada, gitu ya. Kalau kita memahami makna Isra Mi'raj dengan akal kita yang sangat dangkal, maka tidak akan bisa menerima. Sama seperti ketika orang-orang kafir mendengar bahwa Nabi Muhammad semalam mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, mungkin sebelum bercerita lebih dalam, kita harus pahami dulu apa makna Isra, apa makna Mi'raj. Isra itu diperjalankannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara kalau Mi'raj, naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, langit kedua, terus langit ketujuh, Sidratil Muntaha, dan terus sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa ada peristiwa yang melatar belakangi peristiwa Isra ataupun Mi'raj.
Dulu bumi dan langit ini saling berdebat. Bumi menyombongkan diri kepada langit. Hai langit, aku ini lebih istimewa karena di tempatku ini ada lautan, ada negeri-negeri dan lain sebagainya. Kata langit, oh enggak, aku lebih istimewa. Di sana ada Arsy, Baitul Ma'mur dan lain sebagainya. Kata bumi, oh pokoknya saling berdebat. Akhirnya pada satu titik langit merasa kalah dalam berdebat, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Karena bumi mengeluarkan argumen di tempatku, di bumi diturunkan syariat. Di sana ada orang istimewa yang di langit tidak ada. Langit ini kepada Allah. Oh, aku tidak bisa seperti ini. Maka Allah mengabulkan dengan peristiwa Mi'raj ini. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril dan malaikat Israel, wahai Jibril, kamu datanglah ke surga, dan wahai engkau Israel, jangan engkau mencabut nyawa di tanggal sekarang, yaitu tanggal 27 Rajab. Malaikat Jibril diperintahkan Allah ke surga untuk menjemput atau memilih kendaraan yang akan dipakai Mi'raj, Isra dan Mi'raj Rasulullah. Singkat cerita, Jibril menuju ke surga. Awalnya Jibril bertanya-tanya, ada apa wahai Allah, apakah ini sudah kiamat? Mau kiamat? Nah, ya. Maka Jibril diperintahkan untuk ke surga memilih kendaraan yang dinamakan buraq. Apa itu buraq? Buraq itu kendaraan surga, hewan surga yang diriwayatkan lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kecepatannya melebihi kecepatan ya. Kalau kaki belakangnya napak, dia mau menuju ke tempat yang dituju, maka sampai. Ya, sejauh mata memandang sampai dengan sekejap. Di saat Jibril datang ke surga, melihat ada 40.000 ekor buraq. Dari sekian banyak hewan buraq, Jibril melihat ada salah satu buraq yang wajahnya ini tertunduk. Dalam riwayat yang lain, di kitab yang lain dijelaskan bahwa Allah yang berkomunikasi dengan buraq. Wahai buraq, kenapa engkau tertunduk? Kenapa engkau nangis? Buraq menjelaskan, ya Allah, aku melihat nama engkau dan nama Ahmad bersanding di pintu surga. Aku rindu pengen ketemu yang namanya Muhammad. Aku rindu ingin bertemu yang namanya Ahmad. Maka Allah mengabulkan doa dari buraq. Ini pelajaran yang bisa kita ambil apa? Begini ya, Bapak Ibu dan siswa-siswi, kita malu. Hewan saja menangis setiap hari ingin ketemu Nabi Muhammad, dikabulkan oleh Allah. Apalagi kita, manusia yang sudah diistimewakan oleh Allah. Kalau kita nangis setiap malam, setiap hari, bersolawat kepada Rasulullah, pasti dikabulkan. Paling tidak lewat mimpi. Mengapa sampai saat ini kita tidak dikabulkan bertemu Rasulullah bahkan dalam mimpi? Ya karena memang kita nggak serius mencintai Rasulullah. Bahkan ada yang sholawatan aja dianggap bid'ah, sesat gitu. Ya Allah, jangan sampai, khususnya nih siswa-siswi Al-Hasra, sholawat, Pak saya nggak seneng sholawat yang dilagu-lagukan. Ya udah nggak usah pakai lagu, itu kan hanya masalah selera saja. Pak saya nggak seneng yang panjang-panjang. Ya silakan saja yang pendek, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Kembali kepada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, bahwa Allah memilih satu hewan buraq dan diutus. Kemudian di dalam Al-Qur'an tadi saya bacakan, ini bahasanya analladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Memang ada perdebatan dalam kata abdun. Ada yang menafsirkan abdun ini saja atau dengan ruh. Ada yang berpendapat abdun ini, hamba ini adalah jasad dan ruh. Karena nggak bisa kalau jasad saja disebut hamba. Ada yang mengatakan Nabi ini Mi'raj hanya ruhnya saja. Tetapi kalau saya cara pribadi yakin dengan saya yakinnya mengambil pendapat ulama yang menafsirkan bahwa abdun itu tidak bisa tidak
dia harus jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Kalau dilihat dari segi ya sulit untuk dibuktikan. Kenapa? Pengalaman yang banyak di dalam peristiwa Isra Mi'raj, tetapi cuma dalam waktu singkat. Begini, kalau kita ngukur pakai waktu dunia, nggak bisa. Gini, ada riwayat yang mengatakan gini, waktu 1 hari di akhirat itu 1000 hari perjalanan di dunia. 1 kali 24 jam di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Bahkan ada yang mengatakan 5000 tahun, 1 milenium, atau 5000 tahun 5 milenium. Itu menandakan apa? Hanya berapa saat saja perjalanan di akhirat sudah bisa memberikan pengalaman ratusan tahun ke depan bagi Nabi Muhammad yang dimi'rajkan. Jadi kita tidak bisa mengukur Isra Mi'raj dengan waktu dunia. Kenapa? Karena sangat singkat sekali. Dalam sejarah dicatat ketika Nabi pergi Isra, Nabi itu menyentuh satu bejana air dan tumpah ke lantai. Ketika Nabi pulang, itu masih basah lantainya. Bagaimana kita mengukur dengan waktu dunia? Kok bisa? Ya Allah yang menguasai waktu. Allah yang menguasai waktu. Ya, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, kemudian diutuslah hewan buruk untuk menjemput Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan ketika Nabi hendak pergi ke Masjidil Aqsa, di sebelah kanan ada yang memanggil, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad." Nabi Muhammad tidak nengok, tidak mengikuti panggilan. Terus di sebelah kiri ada yang memanggil, "Hai Muhammad, hai Muhammad." Terus sampai di tengah perjalanan lagi ada yang memanggil wanita tua. Tapi Nabi tidak menggubris itu semua, sehingga Nabi sampailah di Masjidil Aqsa dan nanti di sana sholat dengan para nabi terdahulu. Dan Rasulullah menjadi imam. Ini yang membuktikan bahwa memang walaupun Rasul diutus ke dunia ini sebagai Rasul terakhir, tapi kedudukannya paling istimewa. Kita bisa tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam mendapat kedudukan julukan Kalimullah, orang yang pernah bicara dengan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam kita tahu julukannya Khalilullah, teman dekatnya Allah. Tetapi coba Nabi kita kedudukannya apa? Habibullah, kekasih Allah. Kalau ada orang bangga gini, saya itu baru bicara loh sama presiden, orang udah bangga. Tapi orang yang satu, kamu baru bicara udah sombong. Aku ini teman dekatnya. Kata yang satu lagi, kamu ini baru teman dekat aja sombong. Kok kekasihnya? Ini Nabi Muhammad, kedudukannya tinggi, sehingga para nabi terdahulu sebenarnya iri kepada kita yang hidup di zamannya Nabi Muhammad ini, ya. Kemudian ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tadi itu siapa yang menyeruku dari sebelah kanan?" Itu penyeru agama Yahudi. Kalau engkau nengok dan engkau ngikuti seruannya, niscaya umatmu jadi Yahudi semua. Yang sebelah kiri siapa? Itu penyeru agama Nasrani. Seandainya kamu nengok, maka umatmu akan jadi Nasrani semua. Terus yang wanita tua itu siapa? Itu dunia. Kalau kamu nengok ikuti panggilannya, umatmu akan ke dunia semuanya. Dan Nabi disediakan 2 bejana, 1 bejana isinya arak, 1 bejana isinya susu. Maka Rasul milih yang susu. Kata Jibril, "Benar, Anda tepat wahai Muhammad. Seandainya engkau milih arak, umatmu mabok semua. Nabi milih susu aja masih pada mabok, ya. Bahkan mau bikin investasi miras gitu ya. Itu Nabi udah milih susu gitu. Nabi, tapi untungnya digagalkan. Karena untungnya Nabi milih susu gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Bayangkan coba. Nabi memang sebelum berangkat Isra Mi'raj dicuci, dibelah dadanya. Terus saya kira teknologi dokter bisa membelah, teknologi malaikat lebih canggih. Dibelah, kemudian dengan air apa? Maaf, bukan sombong ya. Dibelah, dibersihkan dada Nabi dengan air Zam-Zam. Ya mungkin latar belakang orang tua saya menamakan Zam-Zam supaya bersih, tapi kotor aja dari dulu ya. Ya mudah-mudahan nanti jadi bersih.
Kemudian Nabi sholat di Masjidil Aqsa dengan para nabi. Kemudian buruk itu diikat. Nah, kata guru saya yang pernah kunjung ke Masjid Aqsa, memang berada di wilayah kuasaan Israel ya. Jadi kalau ke sana harus ada keberanian yang lebih. Maka kita berdoa mudah-mudahan study tournya berubah ke Palestina, ke Israel, umroh gitu ya. Ke Jogja mah nggak main lagi gitu ya. Apa ke Israelnya via online nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau yang pernah ke Masjidil Aqsa ke sana, guru saya yang pernah ke sana itu ada satu tempat yang memang menurut riwayat yang sahih itu tempat diikatnya hewan buruk itu. Dan Nabi ketika sudah selesai Mi'raj itu secara bahasa naik pada malam hari. Kemudian Nabi naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Idris. Di satu langit Nabi ketemu Nabi Musa. Nabi Musa ini Nabi yang kritis. Nabi kritis, cerdas. Kata Nabi Musa gini, wahai Muhammad, kalau engkau dapat sesuatu oleh-oleh nanti ketemu dengan Allah, mampir dulu ke tempat tuh. Ya, oke. Singkat cerita Nabi bertemu dengan Allah di satu tempat yang malaikat saja tidak bisa menembusnya. Ini menandakan bahwa manusia memiliki kedudukan istimewa. Ya manusia ini siapa? Ya Rasulullah. Karena malaikat kalau tembus ke tempat itu pun akan hancur. Maka disinilah peristiwa yang diabadikan di dalam rukun sholat. Ketika Nabi bertemu dengan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Nabi mengucapkan salam, at-tahiyyatul, segala penghormatan, mubarakatus, segala keberkatan, sholawatut, segala kesejahteraan, at-thayyibatu, segala kebaikan, lillah, untukmu wahai Allah. Dijawab sama Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kesejahteraan, keselamatan buat engkau wahai Nabi Muhammad. Kemudian Nabi menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bukan hanya untukku, tapi Assalamu alayna, keselamatan untuk kami dan hamba-hambamu yang soleh. Kemudian malaikat bersaksi semuanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga ini orang yang gak ngerti kenapa tahiyat ini, tasyahud ini dijadikan sebagai rukun sholat. Rukun qauli, rukun perkataan di dalam sholat itu sedikit. Ya sedikit. Takbiratul ihram harus terdengar, Al-Fatihah harus terdengar, tasyahud harus terdengar. Ini menjadi rukun qauli. Ini penting, ya, ini penting. Nah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj mendapat oleh-oleh apa? Ini inti dari Isra Mi'raj sebenarnya. Maka Nabi mendapatkan oleh-oleh, mendapatkan perintah sholat. Perintah sholat. Namanya Nabi dapat perintah nggak pernah nawar. Nabi mendapatkan perintah saat itu sholat 50 kali dalam sehari. Bayangkan, 50 kali. Udah Nabi nggak banyak protes, nggak kayak kita. Dikasih soal berapa Pak? 10. Ya Pak 10. Ya udah 5. Ya Pak 5. Udah 4,5. Ya udah gitu Pak. Oke. Nah kita banyak nawar. Tapi kalau Nabi nggak gitu, sami'na wa ata'na. Tapi tadi Nabi ingat pesan Nabi Musa, kalau dapat oleh-oleh mampir dulu. Mampir ketemu Nabi Musa, dapat apa? Aku dapat perintah sholat 50 kali. Aduh, umatku yang badannya gede-gede, tinggi, nggak sanggup. Apalagi umatmu kecil-kecil, umurnya pendek, nggak sanggup, minta keringanan. Ada riwayat yang lebih sahih, ketika Nabi balik lagi ke Allah, diringankan 5, maka menjadi 45 kali. Datang lagi ke Nabi Musa, masih nggak kuat, terus bolak-balik sebanyak 9 kali. Walaupun di dalam kitab yang lain sekali balik dapat pengurangan 10, tapi saya ikut penjelasan guru saya bahwa 5 kali sekali minta keringanan, Allah meringankan 5. Maka terjadi 9 kali itu balik Rasul kepada Allah. Sehingga 9 kali 5 45, 50 dikurang 45 tinggal 5. Balik ke Nabi Musa, gimana? Udah tinggal 5. Minta lagi. Umatmu nggak sanggup. Kata Nabi Muhammad apa? Aku malu minta terus. Dari tadi bolak-balik bahasanya ya.
bolak-balik minta keringanan udah dikasih. Ini udah aku malu. Tapi bener ya, udah diprediksi sama Nabi Musa, umatnya nggak sanggup. Ini ya Allah, kita ini miris sebenarnya melihat generasi muda tapi semangat beragamanya ini kurang. Emang benar apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali, apa yang paling ringan di dalam dunia ini? Maka murid-murid menjawab kapan, daun dan lain sebagainya. Tetapi ya itu ringan, tapi apa yang paling ringan? Meninggalkan sholat. Padahal sholat ini perbedaan antara mukmin dengan kafir. Mukmin puasa, orang kafir puasa. Mukmin pergi haji, mereka juga ada tempat khusus untuk berangkat ke sana. Mukmin sedekah ada, tapi mukmin sholat kafir nggak ada. Makanya sedih ketika ada anak muda muslim tapi sholat kok rasanya meninggalkan sholat gampang gitu. Kamu kenapa? Siang ini terlambat ke sekolah. Siangan Pak, nggak sholat subuh. Enggak Pak, itu dengan senyum itu tanpa salah, tanpa dosa. Padahal dosanya lebih daripada zina itu. Sholat itu ya Allah. Ya mudah-mudahan OSIS di SMA enggak gitu. Sehingga sholat ini menjadi pribadi ya. Sehingga di dalam mengatur sebuah acara pun sholat menjadi pertimbangan. Contoh gini. Mengadakan perlombaan katakanlah al-asrakab. Ada jadwal nabrak waktu zuhur. Ya nggak bisa ditawar. Mengadakan pensi. Ya waktu sholat istirahat. Berbeda dengan sekolah-sekolah lain atau tempat-tempat lain. Nah inilah oleh-oleh tentang sholat. Sholat ini perintah istimewa. Ketika perintah ibadah lain, Rasul mendapatkan perintah melalui Jibril. Tetapi ketika Allah ingin memerintahkan sholat, Allah memberikan langsung perintah ini, tidak melalui perantara. Kalau kita bicara sholatnya Rasul taruhan, gak bisa kita meniru seperti sholatnya Rasul sebenar-benarnya sholat. Di dalam satu riwayat ketika 15 bulan Sya'ban, nah ini udah bulan Rajab ya, penjelasan guru saya. 15 bulan Sya'ban, Jibril datang, Allah menghendaki kamu sholat. Nabi sholat. Rakaat pertama dari awal malam habis Isya, rakaat pertama sampai jam 12 malam. Rakaat kedua dari jam 12 malam menjelang subuh, 2 rakaat. Yang lama itu sujudnya. Sampai Aisyah itu melihat Nabi ini udah mati jangan-jangan dia. Sujudnya lama. Kalau kita lama tidur gitu, ngorok, kita mah tidur ini udah mati beneran kali kita ya. Nabi dalam sujudnya maka keluarlah doa, ya Allah, aku tidak bisa menggambarkan keindahanmu sehingga aku menyerahkan engkau sendiri yang menggambarkan keindahanmu. Bayangkan, kok bisa seorang manusia sholat itu semalaman suntuk 2 rakaat loh. 2 rakaat loh. Makanya aneh, kalau ada sholat tarawih 20 rakaat 7 menit gitu. Kan ada videonya ya. 20 rakaat 7 menit. Oh ini ya, tapi kalau kita niru Rasul susah kita. Makanya ini di bulan Sya'ban. Kalau mau ikut benar-benar Rasul ya itu 2 rakaat. Tapi sahabat menurut riwayat Imam Hasan Al-Basri menemukan 80 sahabat setiap bulan Sya'ban, 15 bulan Sya'ban sholatnya 50 rakaat, tapi 1 rakaat membaca Al-Ikhlas kalau nggak salah 10 kali. Itu bukan hadis. Kalau dicari hadis nggak ketemu sahabat. Saya maunya hadis, ya ikuti yang tadi. Rakaat habis Isya sampai jam 12 malam, dari jam 12 malam sampai menjelang subuh rakaat kedua. Itu kalau mau ikuti hadis itu nggak sanggup kita. Nggak sanggup. Ya, nggak sanggup. Kemudian bagaimana sholatnya para sahabat? Abu Bakar sholat itu sambil basah wajahnya dengan air mata. Bahasa Betawinya gobios itu ya. Terurai air matanya. Kan kalau kita senang itu kan keluar air mata. Begitupun sedih gitu. Begitulah perasaan orang yang mencintai orang yang dicintainya. Rindu ngomong ya gak kerasa. Maka gak mau selesai. Abu Bakar sholat, air matanya itu wah banjir ya. Banjir. Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib terkena
panah. Bayangkan, anak panah itu mengenai tubuhnya. Kata Imam Ali apa? Sebentar, aku sholat dulu. Nanti di tengah aku sholat, kamu cabut. Bayangkan, ketika Imam Ali bin Abi Thalib sholat, anak panah itu dicabut. Selesai sholat, Imam Ali tanya, udah dicabut belum? Bayangkan, sehusu apa yang kayak gini. Ada lagi sahabat Zubair, sholat itu udah kayak tiang, tenang. Salah satu tanda sholat khusyuk itu nggak banyak gerak. Maka dulu ketika Rasul kalau melihat sahabatnya sholat, jenggotnya itu banyak gerak-gerak gitu. Kata Rasul, itu kalau hatinya khusyuk nggak mungkin dia banyak gerak kayak gitu. Makanya didikan Rasul itu kepada sahabatnya keren. Ada sahabat sholatnya cepet banget. Kamu belum sholat, sholat lagi. Belum sholat kamu, sholat lagi. Wah, saya nggak membayangkan kalau saya sholat di depan Rasulullah gitu. Berapa kali gitu saya harus mengulangnya. Tapi hebat, ini sahabat Zubair, sholat itu kayak tiang. Sampai burung itu hinggap di pundaknya karena menganggap Zubair ini bukan orang, tiang, saking tenangnya. Bayangkan, saking khusyuknya. Kita jangankan burung gitu ya, lalat aja nggak ada waktu untuk hinggap di kita gitu. Baru mau hinggap, udah ruku. Baru mau hinggap, udah itidal. Udah itidal mau hinggap, udah sujud. Baru mau hinggap, udah duduk lagi. Udah bentar-bentar udah salam. Selesai kita. Ya. Itulah gambaran orang-orang yang sudah menemukan nikmatnya sholat. Bahkan ada sahabat Ansor. Ketika gini, ada salah satu istri dari orang kafir terkena panah dan suaminya ini dendam. Sehingga Rasul begini, siapa yang akan menjaga atau melindungiku di malam ini? Ada sahabat Ansor, 2 orang yang mengajukan diri. Maka mereka berdiskusi, kamu mau jaga di awal malam apa di akhir? Aku di awal. Nah ini, sahabat yang menjaga di awal malam. Sahabat kalau ronda, kalau jaga nggak bersiul-siul, nggak gitar-gitaran, apalagi main gapleh, nggak. Sahabat jaga, Rasul sholat. Di tengah sholat, suami si wanita kafir itu datang, panah, tusuk 1. Lagi sholat, dicabut 1, tapi tetap sholat. Panah lagi 2, dicabut lagi. Panah lagi 3, cabut, diselesaikan salam, baru bilang ke teman-temannya, musuh datang, aku sudah nggak kuat. Kamu ini bagaimana? Kamu udah berapa kali kena panah? 3 kali. Kenapa kamu nggak bilang dari yang pertama? Kalau bukan aku cinta ke Rasulullah, cukup 1 anak panah yang membunuhku. Tapi karena aku cinta ke Rasulullah, 3 panah saja tidak sanggup membunuh nyawa. Aku tidak tega untuk menutup sholatku sebelum salam. Bayangkan, kita jangankan panah gitu ya, nyamuk belum nempel. Waduh, susah. Ayo, jangan sok-sokan kita khusyuk dah. Jangan sok-sokan kita udah alim. Ya bener, kita harus belajar khusyuk. Tapi kalau kita menganggap sholat paling baik, malu kita dengar cerita para sahabat kayak gini. Bagaimana sih sekarang kita masuk? Sholat khusyuk bagaimana? Apakah standarnya seperti Rasul yang sampai bengkak kakinya, yang sampai sehari semalam sholatnya? Apakah seperti sahabat? Loh, itu standar ideal. Loh, kalau kayak kita nggak bisa. Kalau kayak kita nggak bisa. Pertama, benahi dulu wudunya. Harus mengerti air mana yang boleh kita pakai untuk wudu, untuk bersuci. Jangan udah usia SMA, udah usia sebagai guru, karyawan, udah punya menantu, udah punya cucu, udah punya cicit, nggak ngerti yang namanya mandi wajib. Masya Allah. Gimana mau khusus sholatnya? Wudunya aja nggak sah gitu nanti. Wudunya aja nggak sah. Ya, wudunya aja nggak sah. Maka bagaimana untuk khusyuk? Udah, kita jangan jauh-jauh bicara khusyuk. Perbaiki dulu aja syarat dan rukunnya. Wudunya benerin. Udah bener nggak menurut syarat dan rukunnya? Kemudian perhatikan apa syarat rukun sholatnya. Harus diperhatikan. Jangan-jangan itu waktu kemarin seleksi OSIS, saya ya ketawa tapi sambil miris ya gitu ya. Coba sebutkan rukun wudu. Anak saya kelas 1 MI ujian rukun wudu kemarin. Ini calon pengurus OSIS kelas 10 ya. Kelas 10 kemarin. Kelas 11 insya Allah ya enggak ya.
Nggak beda. Sama ya. Beda ya. Ini yang kelas 10, tapi nggak tahu ya, apa sekarang udah terseleksi sebagai pengurus atau nggak, saya nggak tahu. Cuma saya tanyakan ringan menurut kisi-kisi yang ada di situ ya, saya ikut. Sebutkan rukun wudhu. Rukun wudhu ya Pak? Iya, rukun wudhu. Apa ya? Loh kok apa? Sekarang ini deh, sebutin aja urutan wudhu deh. Sebutin rukunnya yang mana? Ini ya Pak? Aduh, ini bingung ya. Bingung, usia SMA nih nggak ngerti mana syarat, mana rukun gitu. Ya, nggak apa-apa deh, nggak ngerti syarat apa, nggak ngerti yang mana sunnah, nggak ngerti mana rukun. Yang penting wudhunya udah bener gitu. Dari mulai apa cuci tangan sampai kaki, penting bener urutannya. Nggak ada yang kurang, nggak sampai kurang suku, kurang dari mata kaki, nggak ada yang salah urutannya. Udah deh, nggak apa-apa. Anggap semuanya rukun, aman gitu. Cuma kan rasanya malu sama anak yang kelas MI. Gitu. Ditanya rukun gitu. Juga nanti mungkin bisa jadi ini apa? Prank. Rukun iman. Bu, itu tingkat SMA aja banyak yang lupa. Apa ya rukun iman? Rukun Islam ada berapa? Lupa. Apa saja ya rukun Islam? Masya Allah. Tapi ini mudah-mudahan OSIS di SMA Al-Azhar menjadi contoh bagi siswa-siswi lainnya. Dan mudah-mudahan guru-guru Al-Azhar pun bisa menjadi contoh bagi siswa-siswinya, dan mudah-mudahan pimpinan kita bisa menjadi contoh bagi guru-guru dan karyawan dan kita semuanya. Nah inilah sebenarnya hal yang penting yang bisa kita peroleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Memang dalam peristiwa yang spesial ini ada yang diberitakan oleh Rasul, ada yang tidak. Bayangkan, saya nggak bisa membayangkan sebenarnya. Seistimewa perjalanan ini ada yang tidak boleh disampaikan oleh Allah, dan itu ditahan rahasianya oleh Nabi Muhammad. Orang yang keren itu bisa menahan rahasia loh. Ayo, kita ini disuruh jaga rahasia teman aja nggak bisa gitu. Rasul itu kuat, jaga rahasia kuat. Saya nggak membayangkan anak-anak kita aja summer school ke Malaysia, Singapura, Thailand. Jangan kan anak-anak. Saya berkesempatan pergi ke sana, belum pulang saja ke tanah air, rasanya pengen cerita ke anak istri, ke keluarga dan sebagainya. Loh ini loh, perjalanan sedemikian istimewa. Tapi Rasul ada yang tidak boleh diceritakan, tidak boleh diceritakan. Dan saya juga nggak membayangkan kalau saya hidup di zaman Rasul saat itu, boleh jadi saya atau kita tidak termasuk yang beriman. Kenapa? Saat Nabi sudah sampai dan pagi harinya bercerita, aku semalam di Isra dan Mi'rajkan. Orang-orang kafir itu ngeledek Nabi gitu. Yang tadinya beriman saja ada yang balik murtad, kafir gitu. Sampai Nabi tanya, kamu benar Isra Mi'raj? Kalau gitu berapa jumlah tiang yang ada di Masjidil Aqsa? Ini pertanyaan macam apa yang kayak gini? Saya juga kalau ditanya berapa jumlah jendela yang ada di Al-Hasra, nggak tahu. Meskipun 10 tahun di sini nggak tahu, karena kan nggak penting. Tapi Nabi diperlihatkan oleh Jibril, dibuka, suruh ngitung, benar gitu. Terus Nabi dikerjain sama orang kafir. Kamu benar Mi'raj? Benar. Coba angkat kaki sebelah kamu, angkat. Terus angkat lagi kaki sebelah kamu. Loh, mana mungkin? Kata Rasul, mana mungkin? Kalau aku angkat ya aku jatuh. Kata orang kafir saat itu, wah, ya kamu mana mungkin bisa Mi'raj, ngangkat kaki aja nggak bisa. Loh ini loh, logika yang dipakai orang kafir saat itu. Maka informasi ini disampaikanlah kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, itu Muhammad lagi cerita, dia Isra dan Mi'raj. Kata Abu Bakar apa? Benar, dia bercerita gitu, benar. Aku percaya. Walaupun Abu Bakar tidak dengar langsung dari Rasulullah. Benar, Muhammad yang mengatakan itu. Ya, aku percaya. Bahkan berita lebih dari itu, aku percaya. Maka dari itu Abu Bakar mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu yang benar 100%. Beda dengan Sodik. Kalau Sodik itu 99,9% benar, tapi 0, sekian masih bisa berbohong. Tapi kalau Siddiq ini sudah 100% tidak pernah berdusta. Membenarkan, ya, akhirnya yang beriman ada yang tetap beriman, yang tadinya beriman ada yang balik murtad, yang kafir tetap kafir, ngeledek. Tapi itulah
perjuangan Rasulullah. Dalam bercerita, menceritakan hal yang benar, dia tidak peduli ya. Nah, ini yang saya kira yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, yang kalau kita yakin dengan Allah dan Rasul, maka kita tidak boleh mengingkari kebenaran di dalam Al-Quran. Kan kita nggak bisa memahami Quran sendiri, ikuti para ulama. Yang ulama ini nyambung kepada ulama-ulama tabi'in, ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Nyambung penjelasannya kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita semua memang bisa meningkatkan sholat kita, bisa menjaga sholat 5 waktu. Tidak usahlah kita meniru seperti Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal sehari semalam sholat sunnahnya berapa? 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal ketika itu di penjara, dipukul, bahkan hidungnya, mukanya sampai berdarah, tapi masih sholat berapa? 150 rakaat. Kita sakit pilek aja ke masjid gak mau gitu. Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah, sholatnya berapa sehari semalam? Sholat sunnahnya 1000 rakaat. 1000 rakaat. Oh, kita ini ya malu ya kalau sholat duha ditinggalkan. Jadi kalau sholat wajib itu, kalau kita menjaga, ini jaga yang kewajiban dulu. Sholat wajib dijaga 5 waktu. Terus kalau perkara sunnah, pilih salah satu yang mau kita istiqomahkan. Karena di lembaga kita memilih sholat duha, ya sudah, kita istiqomahkan sholat duha. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, jadikan sholat menjadi sebuah kepribadian, sehingga nanti sholat akan berbuah. Yang dikatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat aja ya, jangan sampai ditinggalkan. Ini saya sering berpesan seperti ini. Sebandel apapun kalian, senakal apapun kita, sebegajulan apapun kita, sebodoh apapun kita, sholat jangan sampai ditinggalkan. Gitu. Pak, saya ini nggak pernah dapat peringkat kelas. Sholat kamu, sholat bagus sudah. Dibanding yang peringkat tapi sholatnya ini nggak jelas ya. Jadi jaga, subuh dijaga, zuhur dijaga, asar dijaga, maghrib dijaga, isya dijaga. Ya kalau mau nambah sunatnya silahkan dipilih sunat mana, sholat rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya silahkan. Jadi ini penting ya. Kok bisa Rasulullah sholatnya lama? Kok bisa sahabat sholatnya banyak? Kok bisa orang-orang yang dipilih Allah itu sholatnya kok banyak? Mudahnya gini, coba perhatikan. Kalau anak-anak yang senang main futsal, dikasih waktu 10 menit, selesai udah, dipeluitin sama kesiswaan gitu. Bukan sama wasit lagi, sama kesiswaan. Udah selesai. Pak masih kurang, kenapa itu? 10 menit kurang, kenapa? Udah hobi banget. Coba yang nari saman coba, 10 menit duduk kuat, kenapa? Paskibra coba, latihan dari jam 7 sampai jam 10 itu rela. Nah, maka untuk kita melihat orang yang sholatnya super gitu, ya analoginya seperti itu. Bagaimana kita memindahkan kecintaan kita kepada ekskul, kepada hobi kita, berpindah kepada sholat. Rasul pernah bersabda gini, di dalam dunia ini yang aku cintai 3. 1, wangi-wangian. Walaupun tubuh Rasul wangi, bahkan keringat Rasul kalau jatuh, ada sahabat-sahabat suka jatuh ke lantai, diambil, dicampur ke minyak wangi. Wah, Rasul harum ya. Nggak pakai minyak wangi saja sudah harum. Tapi yang Rasul cintai adalah wangi-wangian. Kenapa? Kalau tukang minyak wangi atau ahli parfum mungkin paham. Kenapa cinta wangi-wangian ini? Kalau para kiai biasanya minyak wanginya, parfumnya mahal-mahal. Karena gini rahasianya. Minyak wangi itu bisa menyemangati ruhani kita kalau kita lagi malas ibadah. Ayo, lagi malas ibadah, ada minyak wangi ini yang bagus ya, dicium, itu semangat ibadah kita meningkat. Pak, saya udah berkali-kali nyium itu tapi nggak ningkat. Malas kamu udah nggak ketolongan berarti kalau kayak gini ya. Malas udah nggak ketolongan, sampai minyak wangi sampai 1 mall aja mungkin udah nggak ini. Masya Allah. Yang Rasul cintai di dunia 1, wangi-wangian. Yang kedua, wanita atau istri solehah. Nikmat setelah iman itu adalah pasangan yang soleh dan solehah.
setelah Allah menganugerahi kita iman. Meskipun iman kita iman keturunan, bagus. Bayangkan kalau kita hidup di zaman Rasul, belum tentu hidup di keluarga yang beriman. Apalagi anak muda sekarang, orang sekarang diperintahkan gini, mah emang iya, banyak nanya. Kok gitu? Aduh, banyak nanya kalau gini. Syukur kita diberikan iman, meskipun iman kita keturunan, alhamdulillah dapat keturunan Islam gitu. Nikmat setelah iman itu apa? Pasangan yang soleh dan soleha, bukan pacar. Kalau pacar mah nggak ada pahalanya, dosa yang ada ya, mendekati zina yang ada itu. Yang nikmat kedua ini kalau bapak ibu guru karyawan mendapatkan istri yang soleha, ibu guru dan karyawan mendapatkan suami yang soleh. Itu nikmat kedua setelah iman. Kalau Bang Roma Irama udah menjadikan itu sebagai sebuah syair ya. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman, dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan. Nah gitu ya. Nikmat atau yang dicintai Rasul yang ketiga apa? Sholat. Jadi yang satu wangi-wangian, yang kedua istri soleha, yang ketiga sholat. Tapi kata Rasul apa? Dari ketiga itu yang sangat memikatku adalah sholat. Sholat. Kita memang belum bisa seperti Rasulullah mencintai sholat dalam hati kita. Loh, kalau anak muda sholat udah mendarah daging dalam dirinya, malam minggu nggak keluar kemana-mana, gelar sajadah saja, gitu ya. Kalau ada orang mengatakan gini, itu Imam Ahmad bin Hambal kok sholatnya 300 rakaat, kok Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat, bid'ah itu, sesat, Rasul nggak pernah melakukan itu. Walah, kalau ini saya tanya, emang hukumnya sholat mutlak apa? Ya boleh-boleh saja. Waktu yang dilarang sholat kan cuma 3. Saat tergelincir matahari, kemudian setelah sholat asar mau terbenam, kemudian setelah sholat subuh. Selebihnya bebas sholat mutlak ya. Nah, kalau ada orang yang kayak gini, ya nggak ngerti ya. Orang yang udah mendapatkan kedudukan nikmatnya sholat, sehingga bisa komunikasi dengan Allah, sehingga banyak pelajaran yang bisa kita ambil di dalam sholat. Nah, di dalam pembahasan tasawuf, sholat ini memang disebut sebagai wirid besar, wirid akbar. Makanya syarat dan ketentuannya banyak. Nggak bisa khusyuk. Kalau syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi nggak bisa. Makanya dilatih dengan zikir. Kenapa zikir disarankan oleh ulama dengan merem? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini untuk melatih kehusuan saat sholat. Kalau zikir kita duduk sambil diam, melatih kehusuan kita saat diam, saat diam. Mudah-mudahan ketika sholat nanti khusyuk dalam berzikir itu, dengan kita membuka mata, dengan kita banyak berubah gerakan, itu bisa terimplementasi khusyuk di zikir itu. Kalau ada orang mengatakan, saya aman ya, menurut saya orang soleh itu bukan yang sholatnya banyak. Hati-hati, di dalam Quran sudah dikatakan ciri orang munafik, kusala, yang mendirikan sholat sedikit. Hati-hati. Saya mendengar penjelasan ini dari guru saya. Allah, ya Allah, jangan-jangan ini yang sering pakai peci di Al-Hasra ini, maksudnya saya. Jangan-jangan ini yang ngajar agama, saya maksudnya, bukan guru yang lain. Jangan-jangan munafik. Allah, ya Allah. Terus di dalam lain Quran menjelaskan apa? Ciri orang munafik, alladzina la yadhkurunallaha illa qalila. Ciri orang munafik itu tidak berzikir kecuali sedikit. Kalau ada orang diajak zikiran, disuruh zikir, saya mah enggak butuh zikiran. Saya mah, menurut saya, jadi orang soleh, habis sholat ya sudah, kerja, nggak usah zikiran. Hati-hati, ciri orang munafik kayak gini. Ciri orang munafik. Oh ini, ya Allah, ya Allah. Rasul itu orang udah dijamin surga. Sehari semalam ada yang meriwayatkan 100 kali istighfar gitu. Kita ini harusnya lebih dari 100. Rasul yang udah dijamin
surga 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Loh kita habis sholat bukan Allahumma anta salam, Allahumma lantas jalan. Ya Allah. Ini mudah-mudahan ya kita diistiqomahkan di dalam sholat 5 waktu kita. Seperti doa salah seorang nabi ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai orang yang mendirikan sholat dan keturunanku semuanya. Ya Allah. Gini anak siswa-siswi SMA Lasra, Nggak penting kita hidup miskin, nggak apa-apa. Yang penting sholat dijaga. Nggak apa-apa kita nggak di negeri, nggak apa-apa. Yang penting bisa menjaga sholat 5 waktu. Nggak apa-apa nggak masuk perguruan tinggi negeri, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah sholat 5 waktu. Kenapa? Yang bisa kita andalkan, yang kita bisa bawa di akhirat nanti bukan perguruan tinggi negeri, bukan SMA negeri. Nggak apa-apa, SMA lain bisa mengadakan pensi, bisa mengundang gestar, bintang tamu yang begini begitu. Kita bisa mengundangnya kiai, ulama. Nggak apa-apa, kita harus lebih bangga ke ulama-ulama. Nggak apa-apa ya. Kita mau dibilang bodoh, kita mau dibilang jelek, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menjaga sholat 5 waktu kita sampai hati kita berikrar, ya Allah, seandainya di dunia ini sudah tidak ada lagi yang mau mendirikan sholat, saya orang terakhir yang akan mendirikan sholat. Ya Allah, kalau di dunia ini tidak ada lagi yang berzikir, biarkan saya orang terakhir yang berzikir. Ya Allah, udah itikadkan itu. Tidak peduli orang itu bilang sholat sunnah kebanyakan bid'ah, orang bilang zikir itu bid'ah, nah sudah, nggak usah peduli ya. Yang penting kita bisa sholat 5 waktu. Kita jaga, jangan sampai kita banyak alasan. Kalau ibu-ibu majlis taklim di kampung suka ada lagu ya, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di lapangan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Aduh, kamu kenapa nggak subuh? Siangan pak. Kamu zuhur? Repot pak. OSIS pak, tahu nggak kegiatannya? Walah kamu apa? Asar kamu di mana? Lagi di lapangan pak. Itu pak, lagi ajan. Saya mau nendang penalti. Walah kamu ini. Terus kamu selesai sampai itu ada waktu sholat? Enggak pak. Habis itu apa? Udah sebelum maghrib pak gitu. Maghrib terus kamu sholat nggak? Capek pak. Terus isya tidur. Masya Allah. Kita ini menjadi generasi apa? Kita menjadi generasi apa? Di 5 waktu saja nggak bisa gitu ya. Ya Allah. Baik. Ini karena memang waktu sudah sangat dibatasi. Saya kira banyak perkataan yang saya mungkin ngawur, nggak jelas arahnya kemana, tapi mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan datangnya dari pribadi saya. Untuk selanjutnya apa saya tutup? Saya tetap di sini. Saya tutup dulu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.